Ya, shalom semuanya. Balik lagi bareng kita di acara Grace from the Oven. Kita bakalan dengar kesaksian yang luar biasa dari narasumber kita yang kemarin udah kita intip dikit-dikit. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita angkat satu pujian. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Thank you, Yogi. Sama-sama. Buat yang nunggu-nunggu rekaman kita rilis, dan kita pun juga penasaran dengan cerita yang bakalan kita dengerin, kita langsung aja yuk, nggak usah lama-lama ya. Oke, kita Kita langsung dengerin. Ada yang mau tanya sekarang ya? Udah, silakan Om. Ya, shalom semua. Shalom. Halo. Ya, baru pertama kali agak kagok juga kali ya memperkenalkan diri ya, karena biasanya nggak usah memperkenalkan diri. Tapi anyway, saya mau coba memberi kesaksian sedikit. Kenapa kok acara ini dinamakan Grace from the Oven? Karena memang kita mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam yang seperti kita kenal. Kalau di Perjanjian Lama kita mengenal Tuhan itu sangat kejam, ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia harus menanggung akibat daripada kesalahan itu. Jadi perjalanan hidup saya singkatin aja, ya. Dari kecil saya 9 bersaudara. Kemudian oleh kasih karunia Tuhan saya boleh menikmati pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang kalau dibilang oleh orang Indonesia cukup diminati, cukup terkenal. Saya mengambil jurusan mechanical engineering. Kemudian setelah tamat, itu juga kasih karunia dari Tuhan, saya tidak pernah apply ke sebuah perusahaan itu pakai ijazah. Jadi saya taunya ada pendaftaran, saya daftar, saya tidak pernah apply dengan namanya ijazah, hanya KTP. Kemudian saya bisa bekerja di sebuah perusahaan otomotif yang cukup besar di Indonesia. Itu saya bekerja di perusahaan itu 14 tahun. Dan saya dari kecil memang saya ada di sebuah lingkungan, karena saya orang Batak, jadi saya ada di lingkungan gereja tradisi yaitu HKBP. Dan saya cukup aktif, terutama di pemuda. Kemudian juga saya pegang beberapa bidang ya di kepemudaan di gereja. Waktu kerja saya kos di Jakarta. Jadi saya ibadah juga di HKBP Tanah Tinggi waktu itu, sebuah gereja HKBP yang cukup besar dan cukup aktif saya di situ. Kemudian tahun 1997 saya pindah ke Kerawang karena kebetulan perusahaan tersebut joint venture. Kemudian saya beribadah di sebuah gereja
sama gereja tradisi ya, GKP. Cukup aktif juga, bahkan saya sebelum saya sempat menjadi semacam kalau dibilang ketua wilayah ya, ketua wilayah. Jadi saya cukup aktif memang dalam kegiatan ibadah. Saya cukup aktif, tapi dengan satu tujuan, memang saya tertarik dengan pelayanan, itu aja. Belum tahu artinya sebetulnya dengan melayani itu sebetulnya banyak hal yang sebetulnya bisa kita peroleh ya tanpa menjadi target kita dalam melayani. Jadi kemudian tahun 2001 saya menikah, kemudian perjalanan hidup di situ dimulai. Saya dikaruniakan 3 orang putri. Yang paling kecil sekarang sudah masuk SMP, yang paling besar sekarang akan kuliah. Jadi kemudian selama 14 tahun saya kerja di perusahaan otomotif itu, ya, jenjang karir saya, performance saya cukup baik. Bahkan kalau saya dulu terkenalnya di perusahaan tersebut itu saya dikatakan golden boy. Kenapa dikatakan golden boy? Karena setiap tahun kalau penilaian selalu saya paling tinggi. Itu saya lakukan dengan satu tekad, saya harus berhasil sampai jenjang yang paling tinggi. Jadi di tahun 2006 juga saya mulai belajar dengan yang namanya perjanjian lama Taurat. Kita diajar, kita buka kelas juga di Kerawang itu oleh salah seorang hamba Tuhan dari Bandung. Kita belajar tentang bagaimana Israel, bagaimana Antikris, pokoknya belajar semua tentang Taurat. Jadi saya cukup paham tentang Taurat saat itu. Dan tetap saya memakai kekuatan sendiri untuk mencapai. Saya percaya Tuhan memberkati, tapi saya memakai kekuatan sendiri. Saya pintar, pasti saya berhasil, pasti saya sukses. Tapi saya juga percaya Tuhan. Jadi belum sepenuhnya saya belum sepenuhnya saya ini mengenal benar-benar tentang kasih karunia Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu selalu saya rasakan. Saya menempuh jenjang karir di perusahaan otomotif ini nggak pakai hambatan, nggak pakai rintangan, nggak pakai apa. Pokoknya apa yang saya katakan pasti itu perusahaan tersebut lakukan gitu ya. Jadi sampai titik baliknya di tahun 2009 ya, 2009 titik baliknya. Waktu itu usia saya mau ke 40 ya, 40. Di situ titik balik di mana ternyata apa yang saya banggakan, apa yang saya andalkan itu ternyata nggak bisa mengatasi persoalan yang ada. Tahun 2009 saya masih ingat tepatnya 16 Desember, karena saya ingat ini bukan karena trauma ya, tapi memang karena ada sejarah ya. 16 Desember ketika itu salah seorang pucuk pimpinan perusahaan tersebut memanggil saya dan meminta saya untuk tidak lagi bekerja di perusahaan. Saya cukup kaget pada saat itu, cukup emosi. Ya. Ini kenapa nggak ada? Kalau di perusahaan kan biasa ada SP1, SP2, tapi tidak ada alasan yang membuat bisa saya dikeluarkan. Nggak ada alasan sama sekali. Karena secara performance pun, karena ini joint venture ya, baik di lokal, di mata manajemen lokal maupun di mata manajemen Jepang itu saya bagus. Jadi nggak ada alasan. Itu bagaikan apa ya, ibaratnya bagaikan tiba-tiba mendapat petir di siang bolong. Saya masih ingat waktu itu. Saat itu saya sedang mempersiapkan untuk planning cycle untuk tahun fiskal berikutnya, tahun 2010. Kemudian saya pada saat itu masih tetap bertanya, kenapa? Di otak saya selalu bertanya, kenapa? Saya seperti masa depan saya hilang. Seperti saya kehilangan arah tujuan saya. Padahal di otak saya tuh saya udah
selalu dalam doaku saya bilang saya ingin jadi pucuk pimpinan tertinggi seperti itu. Jadi singkatnya tahun 2010 Januari saya akhirnya second dalam perusahaan. Oke, saya keluar ya, tentunya dengan beberapa persyaratan, dengan beberapa administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu pasti di semua perusahaan seperti itu. Tapi sesudah itu saya bingung sekali. Apa yang harus saya kerjakan? Sampai saya juga pernah dipanggil oleh sebuah perusahaan. Tawaran saya waktu itu, saya maunya part timer deh, jangan full. Saya maunya jadi advisor. Mereka mau gitu, tapi kenapa kok nggak bisa berjalan, nggak bisa saya jalanin gitu. Kemudian istri saya waktu itu buka sebuah butik ya di Kerawang. Jadi dari hasil butik itulah kita tiap bulan menikmati berkat Tuhan. Bisa bersekolahkan anak, bisa melakukan aktivitas lain terutama di dalam gereja. Tapi di tahun 2009 juga, tepatnya di tanggal 31 Desember, seorang hamba Tuhan menyuruh kami untuk lahir baru. Di situ kita kok seperti ada gerakan di hati, akhirnya kita tanggal 31 Desember 2009 kita lahir baru, kita dibaptis Islam. Waktu itu belum mengerti sebetulnya kalau sudah dibaptis lagi nggak sih? Nah itu belum mengerti. Padahal sebetulnya kalau menurut beberapa sinode harus dibaptis, baptisnya harus baptis selam seperti itu, ya. Tapi kalau dilihat di dalam Firman Tuhan, baru belakangan ini saya terbuka bahwa tidak pernah seseorang masuk menerima janji keselamatan gara-gara dibaptis dulu. Harus percaya dulu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dengan mulut berkata, dengan hati percaya, dia diselamatkan. Tidak ada kata-kata kemudian dibaptis diselamatkan, nggak ada. Ini konsep-konsep yang terkadang salah ketika seseorang masuk, misalkan dari satu gereja, satu aliran gereja, masuk ke aliran gereja lain, ketika itu ada doktrin, oh kamu kemarin dibaptis percik ya, oh harus dibaptis selam dulu. Sebetulnya tidak begitu konsep keselamatan. Konsep keselamatan tidak bergantung cara legalisme daripada agama. Ini yang harus memang harus benar-benar merubah paradigma kita. Itu sebabnya namanya grace from the offering, gitu ya. Jadi selalu ada hal yang menarik yang ternyata membuka pola pikir kita, merubah pola pikir kita. Jadi di tahun sesudah saya keluar, saya lahir baru, kemudian disitulah mulai perjalanan. Saya mau mesti apa ya? Saya tuh hobinya, saya tidak bisa bekerja di luar hobi saya. Saya tidak bisa bekerja di luar skill pendidikan saya. Jadi saya kurang paham ya. Kalau nggak salah tepatnya di awal-awal tahun 2010 di minggu kedua, kalau nggak salah saya bertemu dengan satu teman kuliah saya. Pada saat itu kita bertemu, kemudian dia mengajak bisnis. Saya belum ada gambaran tentang bisnisnya. Sampai tanggal 16 Januari saya datang ke tempat dia waktu itu bekerja, ada di Cikarang, dan saya melihat begitu masuk tempat itu saya merasakan kok kayaknya ini darah ini bergerak cepat ya. Ada sesuatu aliran yang saya rasakan seolah-olah mengatakan ini loh. Ya, yang pasti saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Jadi oke, kita deal. Padahal saya nggak punya uang pada saat itu. Ya, saya tidak punya banyak simpanan yang kalau orang berpikir buat sebuah pabrik gimana sih biayanya? Mungkin miliaran, saya nggak punya. Tapi dengan saya percaya, saya diskusikan dengan hamba Tuhan juga. Saya selalu cerita dengan hamba Tuhan, selalu mereka katakan go ahead, pasti Tuhan berkati. Di situ saya belum mengerti kenapa Tuhan selalu pasti memberkati orang-orang yang percaya.
Di situ saya belum mengerti sama sekali. Saya pikir saya diberkati kalau saya baik. Saya diberkati kalau saya rajin beribadah, saya rajin ngikutin seluruh firman Tuhan, saya diberkati. Saya berpikir begitu karena memang saya kalau nggak salah 4 tahun pada saat itu, tahun keempat mengikuti pengajaran tentang Taurat. Sampai pada suatu titik saya saya patuh saja, saya percaya bahwa Tuhan berkati, akhirnya saya lakukan itu. Kemudian tanggal 14 Februari itu berdirilah satu usaha, itu namanya PT Yabes Kogyo. Kenapa namanya PT Yabes Kogyo? Cuman Roh Kudus yang bisa jawab. Saya ambil dari 1 Tawarik 4 ayat 10. Namanya PT Yabes Kogyo. Kogyo itu bahasa Jepangnya manufaktur. Jadi bukan menciptakan bukan menciptakan orang-orang yang harus menderita. Kan Yabes itu kan menderita kan? Tapi enggak, konsepnya ada menciptakan orang-orang yang diberkati Tuhan, gitu ya. Artinya membawa orang-orang memproduksi orang-orang yang punya jiwa Yabes, gitu ya. Walaupun dia dalam posisi dihina, disepelekan, tapi dia bisa menjadi orang yang paling diberkati Tuhan. Jadi 14 Februari saya masih ingat, tapi terus terang aja belum ada order, belum ada mesin, belum ada tulang. Itu sama sekali belum ada. Jadi saya beserta keluarga hidup dari hasil butik dan sisa-sisa daripada saya bernegosiasi sama perusahaan. Kemudian bulan beranjak bulan, ya, mulai kita dapat tempat, itu juga oleh kasih karunia kita disediakan tempat yang menurut saya untuk sewa sebuah pabrik dengan luas 1.500 meter persegi di daerah Jababeka itu pasti mahal, tapi saya tidak. Rata-rata di sana sewa itu 500 juta. Saat itu kami hanya dapat sekitar sewa itu 70 juta setahun. Jadi memang kasih karunia. Nah, kemudian mesin pun kita, kebetulan rekan saya ini pernah bekerja di sebuah perusahaan punya mesin seperti yang kita ciptakan, yaitu mesin thermoforming. Kita bisa pakai mesin itu sambil dicicil karena uang memang nggak ada ya. Uang waktu itu kalau nggak salah saya masih ingat kita masukin itu untuk modal awal itu 125 juta ya. Kemudian mesin datang baru kita bisa produksi. Waktu itu masih punya karyawan sekitar 13-14 dengan order per bulan hanya 35 juta. Itu nggak cukup untuk membiayai. Jadi kita punya uang itu makin lama makin habis. Sampai di satu titik di mana kita nggak bisa seperti ini. Kita harus punya mesin baru, kita harus bisa tembus customer yang besar. Ya, saya nggak perlu nyebutin customer kami yang paling besar, tapi itu ada memang target kami. Tapi nggak punya uang nih. Sampai suatu saat ke bank juga nggak ada yang bisa diagunkan karena semuanya sudah diagunkan ya. Jadi bulan Juli pun kebetulan kami juga mengalami masalah juga dengan salah seorang pendiri ya, dari. Jadi kita tinggal berdua saat itu karena salah satu pendiri itu mundur. Jadi kita kekuatan secara finansial pun berkurang ya. Sampai suatu saat kita harus diharuskan mempunyai mesin yang memang bisa memproduksi sesuai dengan permintaan customer ya. Jadi kita udah bingung karena harga mesinnya lumayan cukup mahal, sekitar 600-700. Kemudian ya namanya sebagai manusia pasti berusaha ya, memakai kekuatannya, cari orang yang bisa memberikan pinjaman segala macam lah ya. Jadi memang segala usaha kita secara manusia pakai networking dan lain sebagainya yang kita jalankan ternyata tidak ada yang tertarik sama sekali dengan bisnis kami. Jadi kebetulan saya punya teman itu
teman sama-sama satu pelajaran agama PA tentang Taurat. Dia memperkenalkan dengan orang bank ya. Jadi singkat cerita, saya udah ngobrol sama orang bank itu, dan orang bank itu oke, coba aja ajukan. Kemudian kita coba ajukan pakai proposal, pakai progres dan lain sebagainya. Ternyata kita bisa diberikan pinjaman 1,5 M waktu itu, dan itu sifatnya pinjaman untuk PRK. Nah, disinilah saya merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa ya. Kita boleh cek sekarang persyaratan di bank itu untuk mendapatkan pinjaman usaha itu minimal 2 tahun dengan laporan keuangan bagus. Laporan keuangan kami jelek sekali karena memang antara jual dengan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran sehingga negatif terus. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan kembali ada di dalam diri di usaha kami ini. Kita bisa di ACC, perusahaan baru berjalan 10 bulan. Waktu itu kita di ACC untuk mendapatkan pinjaman usaha PRK ya namanya. Jadi kalau PRK itu kita hanya bayar bunga dan tiap tahun di renewal, diperbaharui terus perjanjiannya. Itu 1,5 M dan kita bisa beli mesin. Sampai situ beli mesin, bayar utang habis gitu posisinya. Sementara kita harus membiayai untuk produk baru itu ya, produk dari salah satu customer kami itu. Jadi singkat cerita kita butuh dana lagi. Nah, disinilah saya ketemu dengan teman saya yang mau join ya, kebetulan sudah almarhum. Jadi dia bisa memberikan uang cash 500 juta. Jadi dengan uang cash itulah kita menggerakkan operasional daripada usaha yang kami berikan. Di situ itu kalau nggak salah bulan Desember dia join, Desember kita rubah akte segala macam dan lain sebagainya. Kemudian dari perjalanan di masuk tahun 2011 kita pikir kita sudah membaik, ternyata enggak. Secara laporan keuangan kita terus memburuk karena memang order maksimal paling cuma 300 juta dengan 20 atau sampai 30 orang itu harus kita biayai tiap bulan. Berjalan dengan waktu, suatu saat kami harus punya uang sekitar 125 juta karena kami harus bayar material. Jadi memang untuk mendapatkan customer ini agak sedikit ribet karena memang persoalannya bukan persoalan teknis. Kalau secara teknis kami akui kami menang dibandingkan kompetitor kami. Tetapi ada persoalan-persoalan di dalam yang memang persoalan-persoalan ini non teknis ya. Yang memang nggak bisa kami lakukan karena kami nggak punya uang. Yang saya lakukan, saya hanya berdoa, saya duduk berlutut sama Tuhan, saya hanya perkatakan firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan, itu aja. Dan berjalan dengan waktu, walaupun terseok-seok, makin lama kok makin minus. Utang makin besar dan makin minus. Kemudian saya cari lagi donatur. Ketemu beberapa donatur yang mungkin teman kuliah dan lain sebagainya ya. Semuanya mengatakan udah perusahaanmu udah bangkrut itu tahun 2011. Udah tutup aja. Saya kebayang kalau saya bangkrut semua aset saya hilang. Saya mau ngasih makan apa untuk anak istri saya? Pasti hilang semua karena semua sudah diagunkan ke bank. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Saya hanya kerja saya itu tiap hari jam 7, jam setengah 8 saya naik ke, kebetulan rumah ada loteng di dalamnya yang tidak terlihat dari luar. Saya duduk berlutut, saya hanya berkatakan firman. Itu janji Tuhan. Itu aja tiap hari. Jadi saya pun pola doa saya berubah total saat itu. Biasanya saya berdoa itu hanya mengucap syukur dan lemah lembut lah. Kali itu tidak.
Saya memang mengucap syukur, tetapi saat itu saya seperti doa sedang orang berperang. Sampai suatu saat memang butuh sekali uang. Saya coba, entah jalan dari mana, kebetulan ada salah satu teman datang, adik kelas kalau nggak salah, adik kelas. Jadi dia mau join, tapi sifatnya dengan mengagunkan rumahnya. Berjalan dengan waktu, akhirnya oke, ACC, kita dapat lagi dana 900 juta. Tapi dengan dana 900 juta itu nggak bisa antara utang dengan apa yang kami peroleh dari sales itu nggak bisa menutup. Jadi makin lama makin turun lagi. Itu di 2011 bulan 6 bulan 7 ya. Bulan 7. Sampai suatu saat kita ada di posisi di mana memang benar-benar kita butuh uang. Ini nggak mau karena memang harus bayar, kalau nggak bayar material di stop. Saya waktu itu kalau nggak salah butuhnya 250 juta. Kemudian waktu itu saya ikut kebaktian tengah minggu bercerita tentang bagaimana Elia diberi makan oleh burung gagak. Saya cukup menjadi rema di dalam hati saya, karena saya pikir Tuhan selalu memakai cara yang baik, Tuhan memakai cara yang nggak menyeramkan gitu. Kita tahu burung gagak itu sangat menyeramkan. Bahkan kalau di kita itu kalau ada burung gagak seperti burung kematian ya. Tapi sesuatu yang mengerikan itu Tuhan pakai untuk membawa berkat, untuk membawa mujizat bagi Elia. Pada saat itu dia memberi makan Elia, membawa makanan bagi Elia. Besoknya saya ke kantor, tapi di hati saya ini seperti mengatakan bahwa ya Tuhan saja melalui burung gagak memberi makan Elia. Masakan orang-orang yang sudah dipilihnya itu tidak bisa makan. Itu aja di hati saya. Siang jam 12 ada seorang Madura ya datang, dia ingin ngambil limbah. Kemudian kami bernegosiasi pada saat itu, dan kasih karunia Tuhan kembali terjadi atas usaha kami ini, di mana ketika kami mengatakan boleh, ibu boleh ngambil limbah kami, tapi ibu harus menyimpan deposito sebesar 250 juta. Itu nggak pakai nego, nggak pakai ya. Hari itu pun dia keluarkan cek sejumlah 250 juta. Jadi kami kaget, uang itulah akhirnya dipakai untuk membeli material, bayar material ya. Akhirnya material dikirim, kita bisa memproduksi. Itu 2011. Pertengahan berjalan dengan waktu, masih juga kita posisi minus. Saya hitung-hitung sebetulnya dengan kondisi yang ada itu minimal order kita itu 1,5 M lah tiap bulan. Tapi kenyataannya masih 600, susah sekali bergerak. Tetap saya hanya bisa berdoa. Saya tidak lagi mengandalkan kepintaran, networking, enggak. Bahkan pernah kami coba ketemu teman yang memang hidupnya luar biasa ya, diberkati Tuhan. Dia bahkan pernah menjabat menjadi salah satu vice president dari sebuah bank terkenal di Indonesia. Dalam usianya waktu itu masih usia 35 tahun, teman kuliah. Dia mengatakan bahwa udah cukup, bangkrut. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada kami, udah kamu mau bakal tidur di kolong jembatan. Jadi kata-kata seperti itu sudah makanan kami. Bagaimana kami benar-benar kayaknya nggak dianggap deh, seperti disepelekan lah. Dulu yang kami begitu dicari orang hidup kami ya. Orang gampang sekali bergaul, kali itu memang seperti Tuhan menyembunyikan kami gitu, disembunyikan. Tapi kita tetap kami ikuti apa rencana Tuhan. Sampai suatu saat customer besar ini kemudian Jepangnya datang, kemudian mereview, mengaudit perusahaan kita. Kebetulan kenal juga karena kenal dengan salah satu pemegang saham, sehingga
segala sesuatu proses lancar, dan akhirnya kami masuk jadi vendor. Waktu itu kalau nggak salah order kami dari mereka cuma 300 juta, padahal total mereka order untuk consumable atau bahan seperti kami itu kira-kira sekitar 2,5 miliar. Singkat cerita, memang secara keuangan kami baik tahun 2012, tetapi belum bisa membayar hutang. Itu posisinya di 2012. Berjalan tetap kami tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan yang besar bagi kami. Berjalan dengan waktu tahun 2012 kalau nggak salah Juli saya dipanggil oleh seorang teman suruh membantu di salah satu perusahaan di Kerawang, tapi itu pun hanya bertahan sampai bulan Januari. Saya karena perusahaan keluarga, jadi saya kurang tertarik dengan perusahaan keluarga. Tetap fokus saya bagaimana usaha ini bertumbuh dengan baik. Terus yang saya andalkan adalah saya tidak boleh mengandalkan diri saya hanya boleh mengandalkan Tuhan. Jadi kerja saya cuma doa, diem, hanya begitu. Ya. Tetap di gereja pun kami melayani, ya. Apa yang bisa kami bantu, tetap kami bantu di salah satu sinode. Seperti itu. Jadi di tahun 2012 April saya nggak ada angin, nggak ada sesuatu yang membuat saya bisa menerima apa yang telah Tuhan berikan. Jadi di tahun 2012 April tepatnya, saya tidak melamar ke perusahaan yang sekarang, saya tidak apply lamaran, saya juga tidak nyari-nyari, tapi itulah kasih karunia Tuhan ya. Apa yang dulu saya pelajari, apa yang dulu menjadi keahlian saya, ternyata Tuhan melakukannya melalui itu juga. Tahun itu juga saya diajak untuk bergabung ke perusahaan otomotif di wilayah Purwakarta, dan bidangnya adalah bidang yang saya dulu lakukan di perusahaan yang lama. Usaha tetap jalan, tetapi saya juga bekerja karena memang hobi saya ada di bidang itu, di bidang manufacturing. Berjalan dengan waktu, tetap ordernya segitu-segitu saja, kita tetap taruh harapan sama Tuhan, karena memang perusahaan yang kami incar ini cukup rumit. Ada satu orang yang sangat susah sekali. Saya hanya mengatakan begini, apa yang Tuhan sudah buka tidak ada satupun yang menutup. Siapapun itu, kecuali Tuhan sendiri yang menutup. Saya hanya percaya itu. Dan saya percaya bahwa ketika saya percaya bahwa orang yang diurapi atau orang-orang yang pilihan Tuhan itu, kalau saja ada yang mengganggu atau mencurangi atau apapun itu, pasti Tuhan bertindak. Itu terus saya kasih semangat teman saya yang kebetulan mengelola pada saat itu. Dan akhirnya kalau nggak salah 2013 awal, yang menghambat kami di perusahaan besar itu ternyata ketahuan bermain curang. Kami dipanggil, kami buka apa adanya semua, dan akhirnya orang tersebut itu harus dipindah tempat, dan disitulah mulai bagaimana usaha kami ini mulai step by step Tuhan menunjukkan janjinya kepada kami. Memang kami berjanji juga kepada Tuhan bahwa usaha kami ini itu akan dipakai sebagai untuk semakin dapat bekerja di dalam pekerjaan, melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang memang cita-cita kami. Jadi berjalan dengan waktu akhirnya kami makin baik. Tetapi secara keuangan kami bagus, tetapi secara utang kami jelek sekali. Sampai suatu saat kami harus memutuskan untuk membeli
sebuah pabrik karena memang udah hampir 7 tahun berjalan pada saat itu. Akhirnya kami bisa membeli sebuah pabrik atas kasih karunia Tuhan pada saat itu, walaupun memang kami tetap harus harus nyicil ke bank, tetapi kami sudah mampu, dan saya percaya itu kasih karunia Tuhan. Di dalam pelayanan pun saya terus melayani karena saya tahu bahwa saya melayani bukan karena keinginan dari dalam saya, tetapi saya melayani karena saya tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Jadi saya melayani pekerjaan Tuhan juga cukup aktif di salah satu sinode, berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu, akhirnya sampailah kepada titik di mana muncul persoalan-persoalan dari dalam. Disinilah bagaimana ketulusan, kelembutan kita yang sudah dibentuk oleh kasih karunia Tuhan itu terlihat. Jadi gampang saja orang hidup di dalam kasih karunia itu pasti lemah lembut, rendah hati, dia bisa menguasai diri dan lain sebagainya. Di tahun 3 tahun yang lalu, salah satu pemegang saham kami juga dipanggil Tuhan, sehingga kami tinggal bertiga. Kemudian di tahun 3 tahun lalu, yang memimpin di perusahaan kami juga itu terkena sakit stroke, dan di tahun itu juga 2 tahun lalu juga salah satu pemegang saham terpaksa harus dia menarik diri, menjual sahamnya. Ini juga satu beban, satu masalah yang ada di hadapan saya waktu itu, karena memang sekarang ini satu-satunya yang memang sehat dan punya kapabilitas di dalam menjalankan roda perusahaan itu cuma saya. Jadi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan pasti mampukan, sekalipun saya harus ngurus pelayanan, harus ngurus pekerjaan saya di perusahaan saya sekarang, juga harus ngurus usaha saya, tapi saya percaya sekalipun orang berkata, kamu kok kuat ya, kamu kok bisa ya ngatur ya, saya percaya itu kan kasih karunia Tuhan. Jadi saya ingat kata-kata Paulus, aku bekerja lebih keras dibandingkan yang lain, tetapi bukan aku yang mengerjakannya, tapi kasih karunia yang ada dalamku itu yang mengerjakan. Itu Pak. Dan saya percaya bahwa aku ada sebagaimana ada saat ini karena Tuhan, karena kasih karunia-Nya. Nggak ada lain. Kalau dipikir-pikir harus ke Cikarang, kerja, pulang pergi, kemudian rumah juga pindah ke Bandung, itu pasti sangat melelahkan. Mungkin yang usianya lebih muda saya pun mungkin ya seminggu 2 minggu di jalannya oke, tapi sebulan 2 bulan 2 tahun saya yakin nggak akan bisa. Pasti dari kita semua pernah mengalami satu kejenuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya kan? Pasti ada saat drop, gitu ya. Apalagi saat kok sepi ya pelayanan. Kok aku biasanya melayani di sini nggak pernah lagi dipanggil, pasti ada banyak pertanyaan. Tapi saya nggak peduli. Saya nggak peduli orang mau bicara, udah kamu cari orang lain, suruh ngerjain di sana, suruh pimpin di sana, saya nggak. Karena bagi saya Tuhan yang harus masuk. Jadi singkat cerita, perusahaan terpaksa harus saya benahi segala sesuatunya, karena saya tidak perlu cerita yang secara detail, tapi saya benahi semua karena kita pun masih punya utang kami itu ketika tahun 2017 utang kami itu sekitar 7M. Utang kami, orang bicara wah asik ya Pak Okta punya usaha, orang hanya melihatnya itu, pasti ada pendapatan tambahan, tapi enggak. Kami punya utang 7M. Saya coba step by step, terus saya coba. Akhirnya sampai kepada satu titik di mana Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan pelihara segala sesuatu dan lain sebagainya. Tuhan pelihara. Saya ada berharap sama Tuhan. Aku tahu kalau itu milikmu tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Itu aja. Dan siapa yang coba, yang mil, saya percaya Tuhan pasti bertindak. Dan sudah banyak yang saya alami.
apa yang saya katakan ini saya alami. Dan saya percaya ketika Tuhan berjanji, pasti tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Saya cerita, sebelum pandemi ini muncul, COVID-19, puji Tuhan, saya bisa melunasi hutang perusahaan sebesar 5 miliar. Dan anehnya saya pikir dengan uang keluar 5 miliar, saya nggak punya uang gitu. Ternyata enggak. Bulan by bulan, walaupun mulai dari Januari sampai saya start untuk kembali mengatur keuangan perusahaan, di masa pandemi ini kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Tuhan tetap pelihara, saya bisa bayar THR full ke anak-anak, gaji full juga, dan nggak ada sistem 30% potong dan lain sebagainya. Karena saya tahu bahwa Tuhan pakai anak-anak karyawan di perusahaan kami sebagai alat untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan. Jadi saya pun tidak boleh berlaku curang. Di dalam firman Tuhan sendiri ada berkata bahwa kita harus memperhatikan pekerjaan buruh. Itu ada tertulis. Jadi saya hormati, saya hanya bisa melakukan itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang saya perkatakan setiap saat. Dan sampai saat ini pun ternyata Tuhan bawa lagi saya kepada satu titik di mana saya harus menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dan ini pun kejadiannya bukan kejadian saya ngotot, enggak. Saya nggak mau namanya jadi gembala, susah jadi gembala, batin sekali jadi gembala. Beban itu besar sekali. Memakai atribut gembala. Banyak orang berebut-rebut, tapi percuma kalau berebut-rebut jadi gembala, tapi tidak, istilahnya apa ya, tidak mengerti arti sebenarnya jadi gembala. Sayang sekali. Itu beban, tapi saya percaya beban yang diberikan Tuhan itu bebannya ringan. Kata Tuhan sendiri kan, pikul aku, sebab bebanku ringan dan enak. Jadi firman. Jadi tahun 2018 oleh suatu kejadian dan lain sebagainya, terbentuklah yang namanya Yabes Ministry. Yabes Ministry kemudian tahun 2019 terbentuk menjadi yang namanya GBI Power of Grace. Karena saya percaya hanya oleh kekuatan kasih karunia saya bisa seperti saat ini. Walaupun saya tidak sempurna, tapi saya percaya Tuhanlah yang menyempurnakan. Nggak ada manusia bisa mengatakan saya sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Mungkin kita merasa tidak sempurna. Orang bilang kan nggak ada manusia yang sempurna. Betul, secara penglihatan manusia, tetapi secara kacamata Tuhan kita adalah sempurna di hadapan. Itu yang harus kita mengerti. Sehingga apapun yang kita lakukan kita harus percaya pasti berhasil. Yang tentunya kalau orang bilang ya mintalah bimbingan dari Tuhan dulu sebelum melangkah. Ya itu pasti. Ya. Tapi yang lebih pasti lagi, tanpa itu pun berkat itu sudah diberikan. Tanpa kita harus minta bimbing, percaya saja bahwa sekalipun kita salah mengambil jalan, Tuhan itu punya banyak cara untuk mengembalikan. Itu dikatakan bahwa sekalipun kau jatuh, kau tidak akan tergeletak. Sebab malaikat-malaikatmu, Tuhan diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalan. Itu yang harus dipercaya. Memang nggak terlihat, tetapi kita harus percaya. Dan puji Tuhan sampai saat ini GBI PPUP Jemaat Yabes tetap berjalan. Kami juga berkolaborasi dengan Life and Life Ministry, satu ministry di Bandung. Saya percaya suatu saat ini pun menjadi bagian dari GBI PPUP. Kemudian juga usaha juga tetap berjalan sekalipun masa pandemi, Tuhan tetap pelihara. Dan saya merasakan kasih karunia yang begitu luar biasa. Mungkin ada di benak pertanyaan kita sendiri. Kok kasih karunia itu bisa sedemikian hebat di dalam kehidupan saya tentunya. Kenapa bisa sedemikian? Karena saya melihat
saya punya paradigma Allah yang saya miliki itu Allah yang tidak terbatas, Allah yang hebat. Maka itu sebabnya kasih karunia itu di dalam kehidupan saya hebat. Itu sama dengan seperti ini. Kalau kita tahu Bapa kita mampu, maka kita pasti akan mampu. Kalau kita menilai Bapa kita tidak mampu, pasti kita pun tidak. Jadi seperti apa Anda menilai Allah Anda, begitulah Anda. Seperti lagu yang mengatakan bahwa Waymaker, Miracle Maker kan ya. Itu akhirnya adalah kata-kata terakhirnya that is who you are. Nah, itu ya. Jadi Anda menilai Allah seperti apa, begitu pula Anda gitu. Ya, satu lagi di dalam Efesus ya, kalau saya mau kasih sedikit firman ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Ini hanya orang selalu bawa di konteks keselamatan. Padahal tidak. Keselamatan tidak hanya untuk keselamatan roh, tetapi keselamatan yang kita miliki adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Usaha kita selamat, usaha kita, pendidikan kita juga selamat, kehidupan rumah tangga kita juga selamat. Jadi seberapa besar Anda menilai Allah Anda, itulah Anda sebetulnya. Karena Anda serupa saat ini. Ya, itu aja mungkin bisa. Kalau saya bilang pengalaman hidup lah ya, kesaksian saya bahwa kasih karunia itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus. Wah. Wih. Luar biasa ya. Pertanyaan nih, belum masuk pertanyaan. Ya, kita pasti penasaran nih. Nah, Bun, Bri, ini kan baru opening nih. Nah, acara sesungguhnya kapan sih? Acara sesungguhnya itu Kamis 25 Juni 2020, berarti minggu depan gitu loh. Jadi ini tuh masih introduction, terus kita udah denger lah kesaksiannya luar biasa banget. Aku juga udah ada banyak pertanyaan nih, tapi kayaknya harus disimpan dulu lah buat minggu depan. Tahan dulu buat minggu depan ya. Tahan ya. Ya, Kamis tanggal berapa? 26. 25 ya. Kalau misalkan nggak ada perubahan ya. Kira-kira kalau ada perubahan kita infoin lagi ya. Ya. Ya, oke. Wah, ini bikin penasaran dan ini cukup sangat memberkati banget gitu. Apalagi nanti live-nya gitu. Kita kebayang kalau udah live, wah pasti seru banget, bisa tanya jawab nih. Gitu ya. Bisa tanya jawab, terus kita bisa belajar banyak tentang yang saya lihat secara pribadi dari Om Okta itu imannya bener-bener kuat banget. Wow. Amin. Gitu. Iya. Oke. Sebenarnya gue udah nggak sabar nih buat nungguin nanti minggu depan nih, buat stay tune di acara ini. Kalau lu sendiri gimana, Bun? Kamu gimana? Gue sih baru awalannya aja udah saya excited. Gini ya, gimana nanti ke depannya. Pengalaman hidup tuh emang gak pernah bohong ya. Kita tuh mau pinter bicara seperti apapun, tapi ujung-ujungnya pengalaman hidup itu yang akan nunjukin gimana kita sebenarnya. Setuju banget. Langsung aja mungkin ada Om Okta mau nutup dengan kata-kata yang buat teman-teman, buat yang nanti mau join atau buat teman-teman yang ini pesan Om apa di masa ya. Jadi terutama untuk ini ya, untuk di dalam masa-masa COVID ini ya, hubungannya dengan masa-masa COVID ya. Yeah. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua penyakit itu sudah ada dari dulu. Itu harus kita tahu dulu ya.
sekalipun harus ada protokol-protokol, itu adalah hanya pencegahan. Tapi yang kita harus miliki adalah saat ini adalah bukan penyakit itu yang berbahaya, tetapi apa yang ada di dalam pikiran manusia itu yang berbahaya. Yang sedang terjadi saat ini adalah rasa pikiran kekhawatiran, pikiran ketidakpastian. Coba boleh cek, banyak yang di PHK, pasti nggak nih perusahaannya bisa eksis dan lain sebagainya. Karena saya sendiri merasakan di awal-awal ini ketika biasanya order yang begitu tinggi tiba-tiba menjadi drop, saya sempat beberapa saat saya merasa ini seperti tidak ada kepastian kapan ya kembali. Itu memang yang dilepas. Saat-saat seperti ini kita jangan lihat penyakitnya, tapi lihat siapa yang menunggangi penyakit itu. Kita lihat Tuhan Yesus ketika menyembuhkan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, selalu dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena dengan adanya dosa di dalam kehidupan manusia, iblis gampang sekali mengintimidasi. Sehingga fokusnya tidak lagi kepada apa yang Tuhan sediakan, apa yang bisa Tuhan perbuat, tapi fokusnya adalah terhadap iblis itu sendiri. Sama di saat-saat seperti ini pun, jangan fokus terhadap penyakit, jangan fokus terhadap virus COVID. Memang itu ada di hadapan kita, tetapi firman Tuhan mengatakan kita adalah manusia roh. Apa yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan itu adalah roh. Roh yang ada dalam kita adalah lebih kuat dibandingkan roh yang ada dalam dunia. Tugas kita cuma satu, tetap percaya karena kita ada orang-orang yang sudah dipilih. Perhatikan baik-baik, kita dipilih dulu, kemudian dikuduskan, baru percaya. Sekarang terbalik ya. Banyak yang bilang percaya dulu, baru dikuduskan ya. Enggak gitu. Yang benar ada, kita tuh sebetulnya dipilih dulu, dikuduskan, baru percaya. Kenapa seperti itu urutannya? Karena memang harus seperti itu. Nanti saya ajarkan pelan-pelan, supaya pemahamannya semuanya sama, supaya kita bisa berubah paradigma. Pesan saya adalah, seberapa besar Anda menilai Allah Anda, itulah Anda sebenarnya saat ini. Jadi seberapa besar Anda menilai Allah Anda di masa-masa COVID ini, itulah yang Anda akan nikmati di dalam masa-masa COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Thank you, terima kasih Om Okta untuk kesaksiannya. Terima kasih untuk wejangannya. Terima kasih buat pesan-pesannya. So kita tunggu teman-teman yang mau join. Kita harap sih kalian bisa join bareng sama kita. Kita sama-sama belajar, sama-sama ngerti bareng-bareng pengajaran Injil yang benar itu seperti apa, supaya kita cakap dalam menghadapi dunia yang gak semakin baik tapi semakin buruk. Oke. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja dan kita tunggu buat teman-teman nanti di minggu depan kita bakal infoin secepatnya di minggu kapan. Disiapin juga ID-nya dan passwordnya buat teman-teman bisa join dan nanya langsung. Di sini kita buka, kita komunikasi secara dua arah dan pastinya bakal seru banget. Betul Bun? Pri? Pasti. Oke, sip. Pasti. Kalau gitu sampai ketemu teman-teman. God bless. God bless. God bless. Grace berkati. Grace to you. Grace to you. Grace to you.